Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Injil hari ini dimulai ketika Yesus kembali ke tempat asalnya. Ketika dia kembali ke rumah, ke kampung halamannya, Yesus segera pergi ke bait suci dan mulai mengajar orang-orang di sana. Banyak orang yang kagum dan heran akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lagi pula banyak dari mereka telah melihat Yesus tumbuh menjadi dewasa. Namun, Yesus berkhotbah dan mengajar, dan kemudian mereka bereaksi dan bertanya satu sama lain, dari manakah Yesus mendapatkan semua kebijaksanaan itu? Bagaimana Yesus bisa melakukan perbuatan besar seperti itu? Mereka mengetahui bahwa Yesus adalah seorang tukang kayu yang sederhana seperti ayahnya Yosef, dan mereka juga mengenali ibunya dan semua saudaranya. Saudara-saudari, mereka rupanya mengalami kesulitan besar untuk memahami semuanya itu. Mereka bukannya bangga akan Yesus dan kecerdasan serta hikmatnya. Beberapa tetangga dan kerabatnya malah justru tersinggung olehnya. Saya bertanya-tanya, apakah mereka cemburu pada Yesus? Apakah mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak lebih baik daripada mereka? Atau apakah mereka iri padanya? Dengan kata-kata dan tindakan mereka mencemooh Yesus. Orang-orang sekampung Yesus bertindak demikian kepada Yesus, sehingga Yesus tidak dapat melakukan perbuatan besar apapun di sana. Kurangnya iman mereka sangatlah dalam. Saudara-saudari, luangkanlah waktu sejenak dan masuklah dalam pikiran dan hati Yesus. Bayangkanlah emosi yang pasti mengalir dalam diri Yesus dalam peristiwa itu. Dia sangat senang berada di rumah. Yesus mencintai kampung halamannya. Yesus mencintai orang-orang sekampungnya. Namun mereka, orang-orang sekampungnya, tidak bisa menerima dirinya. Mereka ingin Yesus tetap seperti dia ketika dia tinggal di antara mereka. Apakah mereka cemburu? Atau apakah mereka terintimidasi oleh pengajaran Yesus? Apakah mereka tidak mau menerima Yesus apa adanya? Tidak bisakah mereka mencintainya sebagai tetangga dan sanak saudara mereka? Saudara-saudari, apakah kita pernah menghindari atau menilai orang yang tampaknya lebih dari yang kita kira seharusnya? Saya berasumsi bahwa kita pernah melakukannya. Kadang kita telah menilai orang sebelum kita sadar siapa mereka sebenarnya.
Pada saat-saat ini kita memiliki pilihan untuk terus menghakimi mereka, atau memilih untuk melepaskan penilaian kita ketika kita menyadari bahwa kita sedang menghakimi mereka. Pilihan selalu menjadi milik kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa